cek ini deh. Being recorded, continue. Oke, saya share screen untuk PR-nya ya. Nah, PR-nya. Oh, oke. Semua udah kelihatan layarku belum ya? Udah kok. Mantap. Kami share screen. Kita mulai dari Jennifer punya PR-nya. Oke, di sini Jennifer, konten kelas 3 man 3. Fashion trend 2021 yang wajib kamu ketahui untuk tampil kekinian. Oke. Isi, warna, earth tone, monochrome, dan soft, motif basic and minimalis, motif animal print, mini bag. Ini belum ada gambarnya ya, Jen? Oh, enggak aku masukin kok. Oh, iya kalau kayak gini susah lihatnya. Trigger brain, mammal's brain, karena mencakup keinginan semua manusia untuk ambil akses dan kekinian begitu zaman atau trend fashion yang ada. Justification-nya benar, mammal's brain, ya karena kan salah satu kebutuhan manusia adalah being accepted di society. Nah, dengan itu kan trigger emosi ya, jadi mammal addresses basic instinct, self-esteem atau pride. Karena dengan meniru fashion trend tersebut, audiens akan merasa bangga akan diri sendiri karena terampil kekinian dan eksis. Oke. Next time, please add ini ya, Jen. Gambarnya ya. Kalau nggak Iya susah. kok. Oke, fashion trend. Kamu pegang akun apa sih, Jen? Kenapa kok? Kamu pegang akun apa sih? Oh, nggak tahu kok. Kayaknya nanti jadi ke desain sih jadinya. Belum di brief lagi, ada perubahan. Tunggu, kamu nggak pegang akun apa-apa sekarang? Sementara masih bantu Before Five. Oh, oke. Oke, ya. Berarti kamu udah cukup paham ya, Jen, ini. Ngerti ya? Good. Iya. Oke kok, thank you. Oke, lanjut. Agnes. Oke, Agnes di sini sesuai mammals dan basic instinct. Sesuai mammals brain dan basic instinct. Ini dia 5 laptop tipis dan ringan. Apple MacBook Air M1. Oh, I love this one. I love Apple MacBook Air M1. Chipset M1 jauh lebih kuat dibandingkan Intel ataupun prosesor PC lainnya dan lebih powerful dengan unified memory. Oke. Mammals brain yang targetin yang mana kenapa? 5 laptop tips ringan yang komersial untuk kalian para karyawan kantor. Ini kenapa, Agnes? Penjelasannya kok nggak nyambung ya sama Mammals brain? Ya kok. Di sini kan pertanyaan adalah kenapa dia masuk ke Mammals brain? Kenapa dia trigger Mammals brain? Ya kan itu ngasih tips gitu kan. Ini tuh rekomendasiin pokoknya tips itulah 5 laptop tipis dan ringan. Terus biar dia tuh mereka tahu laptop yang tipis dan kalau mereka udah milikin segala macam otomatis mereka tuh jadi kayak ya membantu mereka kayak kerja terus simple, laptopnya juga gak bikin ribet di jalan atau di kantor apa segala macam gitu loh kok. Dan itu otomatis bikin mereka jadi kayak lebih pede, terus lebih percaya diri gitu kan kalau milikin laptop tipis, ringan, apalagi ada brandnya apa segala macam gitu lah. Tunggu, Mammals brain kamu udah paham kan ya Mammals brain itu trigger apa? Bikin dia happy, senang, sedih gitu. Ya, emosi kan, trigger emosi kan. Iya.
Emosi apa yang mau ditampilin? Emosi apa yang mau begitu orang lihat konten ini? Emosi apa yang menurut kamu dia merasakan? Seneng sih kok. Jadi dia kayak gue dapat rekomendasi laptop tipis nih, gue pengen milikin laptop ini gitu kan ya. Oke, Ivo, aku tanya Ivo. Kamu lihat ini dia 5 laptop tipis dan ringan. Ada Apple MacBook Air M1. Kamu happy nggak? Kamu seneng nggak? Senang sih kok karena dia kan tipis terus mudah dibawa gitu. Jadi Oke, itu langsung kamu begitu lihat kamu jadi seneng nggak? Kalau senang sih dalam artian kayak kita senang dalam melakukan pekerjaannya kok karena dia jadi mudah dan praktis gitu sih kok. Oke. Berarti kalau kamu punya M1-nya dong. Kenapa kok? Kamu seneng kalau kamu punya MacBook Apple MacBook Air M1-nya itu dong, ya nggak? Iya benar kok. Kalau lihat kontennya seneng nggak? Kalau lihat kontennya sih ya biasa aja kalau kita udah punya laptop. Ya nggak sih kok? Oke, aku tanya deh, siapa lagi? Di sini ada Tian deh, Tian. Oh Andre. Ya. Kalau pendapat pribadi sih ada yang kurang ya. Kalau menurutku mungkin lebih baiknya tuh kayak ada before-nya, kita ceritain before-nya masalahnya di mana nih. Misalnya masalahnya laptopnya lemot atau apa. Itu yang dibahas dulu tuh. Nanti baru kita munculin, oh ini 5 rekomendasinya loh. Ternyata laptop tipis dan ringan ini mempermudah kamu untuk beraktivitas gitu. Karena kan laptop ada yang berat gitu kan. Ada yang bulky kayak gitu. Itu bisa diceritain dulu before-nya gitu. Baru kita kasih after-nya. Jadi orang lebih ngerasa oh iya ya. Ternyata gue butuh ini loh gitu. Oke. Good input. Thank you Tian. Agnes, sebenarnya kontennya nggak jelek. Aku bilang kontennya bagus. Tapi penyampaiannya yang kurang. Nah, gimana sih cara kamu penyampaiannya supaya lebih bagus? Tadi Tian ada kasih masukan tuh. Kamu bisa ceritain misalnya yang trigger emosinya adalah kayak misalnya ini bawa tas keberatan itu bisa bikin bongkok misalnya. Kalau bongkok kan ini alasan kamu bisa jadi bongkok misalnya. Nah, salah satunya adalah laptopnya berat. Dia bawa tas, laptopnya berat, jadi kayak bongkok gitu ya. Orang nggak mau bongkok kan juga jadi mengurangi penampilan, ya kan? Dia takut gitu kan. Dia feelingnya dia takut, emosinya yang keluar, dia takut nih. Dia nggak pengen bongkok, dia nggak pengen jadi jelek, ya kan? Terus dengan kamu kasih solusi, nah laptop ini yang bisa tipis dan ringan yang bisa kamu bawa kemana-mana gampang banget gitu ya. Nah itu yang bisa lebih bermanfaat gitu ya dibanding kamu langsung kasih tips di 5 laptop tipis dan ringan. Jadi ada emosinya kayak misalnya kamu nonton film deh, nonton Korea aja let's say. Ada momen-momen di mana dia tinggi masalahnya terus tiba-tiba ada masalah terus tiba-tiba ya kan tiba-tiba gimana lagi gitu kan kayak misalnya abis jadian terus berantem putus terus balikan lagi gitu kan ada kalau drama Korea kan begitu kan. Nah sama konten juga kayak gitu harus ada emosinya dulu di awal supaya orang bisa relate baru kamu kasih solusi di belakang gitu ya Agnes ya. Oh iya kok, makasih kok. Ya. Oke lanjut. Oke, Ivo ya. Kita coba Ivo dulu, baru nanti AG. Instagram Raja Entertainment. Brand Theory, Mama's Brain, Emotions, Memories, Habits. Brand Theory, Emotions. Jika diberi satu ramuan, manakah yang akan Anda pilih? Ya, menghilang, membaca apa pikiran orang lain, mengembalikan waktu, nggak jomblo lagi.
Apa nih? Aduh, agak nggak jelas juga sebenarnya. Oke. Itu udah di post di IG Raja Entertainment sih kok. Oke. Ya, aku lihat. Oke, let's see. Bentar ya, aku lihat dulu kontennya. Oke kok. Oke. Agak di bawah-bawah ya? Atau Di awal pesan keempat dari atas. oh iya, ini lihat. Oke. Bilang baca pikiran mengembalikan waktu, gak jomblo lagi tuh tembus tembok kayak Raya. Oke. Oh, yang komen banyak banget. Iya Very kok. nice. Ya, yang like juga banyak. Ya, nah karena engaging kontennya. Nah, di sini kamu trigger Mama's Brain ya, benar, itu udah benar. Ya, karena kenapa Mama's Brain? Nah, ini belum ada justification-nya nih. Itu Kenapa sih Mama's Brain? karena kalau itu kan Mama's Brain kan dia kan memiliki emosi, karena kalau misalkan aku lihat dari komen-komennya itu kayak dia tuh jadi flashback gitu kok, misalkan kayak mengembalikan waktu dia biar bisa kumpul sama orang tuanya yang udah nggak ada gitu, kumpul sama keluarga yang udah nggak ada gitu sih kok, kalau aku lihat dari komen-komennya gitu kok. Oke, ya, that's also right. Nah, basic instinct apa yang kamu target? Mama's Brain yang emosinya kok. Oke. Basic instinct kamu nggak ada ya, belum ada di sini ya? Belum. Oh, oke, ya udah. Nah, ini basic instinct kayak bisa juga misalnya kayak Raya kan, orang pengen kaya kan, nah itu juga basic instinct kan. Iya. Terus brain theory memories. Nah, oke. Halo guys, terasa ini udah 2 weekend, udah mau weekend lagi. Buat nambah tahun ini ngapain aja. Oke, ya. Paling yang kurang itu aja sih tadi Ivo yang basic instinct ya kok. Ya basic instinct sama kamu justification-nya gitu. Ya nanti bisa kamu revise aja ya. Tapi so far I like the idea. Good job on the content. Oke, makasih kok. You're welcome. Oke, lanjut ya, kita AG. Dia bisa dengar kan? Bisa kok. Oke. Nah, ini Tryon Brain Theory, Lizard Brain. Oke, bahaya menginstal software bajakan. Oke. Komentarnya maksimal. Oke. Nah, ini benar Lizard Brain. Kenapa Lizard Brain? Dari justification-nya belum ada nih. Karena kayak aku mau ngingetin ke orang-orang sesuatu yang mereka hindari gitu, sesuatu yang mereka takutin gitu. Oh, oke, itu benar. Karena kan orang nggak pengen ya laptopnya rusak gitu ya. Jadi ada virusnya, komputernya nggak performing jadinya. Oke, itu benar. Terus basic instinct-nya apa nih? Belum ada nih. Mungkin kayak fear gitu ya kali kok ya. Oke, ya bisa jadi. Kayak orang mau aman kan, dia safe, ya kan, safety-nya nggak terpenuhi kan kalau misalnya dia install software bajakan. Berarti dia takut kalau misalnya nggak safe nih, gitu, nggak safety pekerjaannya segala macam, kebajak lah atau apa. Ya, kayak gitu ya. Oke kak, thank you. Welcome. Alright, itu PR-nya. Lanjut kita ke materi ya. Yuk, siapin catatannya, dan then kita sama-sama belajar. Nanti as usual, kalau misalnya yang mau nanya, juga boleh langsung ditanyain. Materi aku hari ini, oke, ini something yang kita bisa diskusi juga, karena I think topiknya juga pretty interesting. Let me, share my screen. Nah, di sini ayo klik konten week 4, month 3 ya. Ini kita udah halfway
Jadi teman-teman di sini semua kita udah setengah jalan dari kurikulumnya. Mas Edan ada 3 months, oke? Terus di sini kita pertanyaan besar yang mau dijawab sama-sama adalah gimana sih cara kita ningkatin followers? Nah, ada caranya pastinya. Di sini kita mau belajar sama-sama gimana kita ningkatin followers. Minggu lalu kita belajar tentang sumber-sumber ide konten, terus gimana kayak kita lakukan modifikasi nih, teknik ATM yang kita pakai itu seperti apa sih, terus Triant Brain Theory yang kita udah jadi tahu cara kerja audiens kita itu seperti apa sih, dia punya 3 jenis brain, otak ya, maksudnya 3 jenis otak-otak apa aja gitu ya, 8 basic instinct manusia itu seperti apa, and then di minggu ini kita belajar yang cara ningkatin followers. Outline hari ini materinya adalah ilustrasi mancing, nanti aku apa sih mancing, organic versus paid, Instagram bio, sama hashtag, dan juga nanti ada assignment. Nah, kita ngomongin mancing nih, ilustrasi lagi mancing. Sebenarnya naikin follower tuh sama tau kayak mancing, nggak ada bedanya. Nah, kenapa begitu? Kita ibaratin ya, ini kan laut nih. Jadi ada namanya laut luas, guys. Ada laut luas. Nah, ikan-ikan ini adalah audiens, ya. Ikan-ikannya ini adalah audiensnya kamu nih. Nah, ikan kan di laut banyak ya. Ada ikan kakap, banyak ya, ada ikan hiu, ya, macam-macam. Nah, itu beda-beda kan? Tiap jenis ikan tuh beda-beda. Nah, itu sama. Audiens juga sama, beda-beda. Ada yang sukanya basket, ada yang sukanya Korea, macam-macam ya. Nah, pertanyaan yang besarnya, kita udah belajar sih, kita udah belajar audiens seperti apa sih yang kamu mau pancing. Ingat kita belajar di bulan pertama, gimana sih kita mau nentuin audiens. Ada yang satu yang mau share audiens seperti apa yang mereka mau, yang kamu mau pancing? Satu orang share audiens seperti apa sih yang mau kamu pancing? Ada yang ingat tugasnya? Yang target audiens kok. Iya, target audiens. Oh, yang demografi, dari demografi terus apa? Geografi, apa psikografis. Ya, betul. Itu kan 3 jenis ininya ya, dibagi jadi 3 ya kan. Kalau target audiens kamu demografinya, kita ngomongin geografi ya. Geografi berarti di mana? Di Indonesia ya? Di Indonesia, di kota-kota besarnya kok. Oke, terus tadi demografi umur berapa? Demografi kalau nggak salah kemarin umurnya 18 sampai 55 tahun. Oke. Gendernya umum, laki-laki dan wanita. Oke. Terus psikografi. Kamu mute. Psikografinya lupa kok terlalu. Psikografisnya yang mencari hiburan kok. Oke, mencari hiburan ya. Yang bosan gitu ya. Iya, yang mudah bosan. Ya. Oke, nah sebenarnya orang aku perhatiin tuh banyak banget orang yang cari sosial media tuh buat cari hiburan. Sosial media tuh kayak ibaratnya jalan keluar dari kerutinan dan keboringan hidupnya mereka lah gitu kan. Nah itu audiensnya cocok tuh sama konten-konten kayak yang kau buat itu. Terus itu tadi audiens, jadi kita harus tentuin dulu target audiensnya itu first thing first. Kalau kita nggak tahu kita target siapa, jadi kita nggak akan tahu gitu orang seperti apa sih yang kita mau ngomong gitu ya. Kita mau ngomong sama orang yang mana gitu. Kayak misalnya aku contoh YouTube aku, kan aku bikin YouTube bosan jadi karyawan, itu targetnya adalah orang-orang yang udah misalnya kerja di kantoran udah cukup lama, starting kayak misalnya dia starting kayak dari 25 ke atas gitu ya.
yang udah bosan jadi karyawan dan mau bisnis sendiri, tapi bingung mulai dari mana. Nah, konten-konten aku tuh masuknya ke orang-orang itu gitu. Jadi orang-orang itu yang orang-orang yang mau aku pancing. Dan juga aku juga jadi kan kita itu bisa mancing 2 jenis ikan. Jadi nggak harus 1 jenis ikan. Contoh kayak aku, konten yang aku buat juga ternyata bukan cuman buat orang-orang yang tadi yang lebih berumur, tapi buat anak-anak mahasiswa yang begitu masuk kerja, begitu lulus kuliah nggak pengen kerja sama orang, pengen buka usaha aja gitu ya. Nah itu bisa juga jadi kayak gitu. Ternyata waktu kamu lemparin pancingan, ternyata kamu nggak bisa cuman pancingannya itu nggak cuma dimakan sama 1 jenis ikan kayak gitu. Jadi bisa beda-beda. Tapi kalau bisa sih semakin spesifik semakin bagus. Kalau aku sih paling di antara 2 itu ya target audiensnya. Nah terus dari laut lepas nih, audiensnya udah tahu, dan umpan. Nah, ada yang tahu umpan ini apa? Kan pasti kalau mancing harus kasih umpan kan. Umpan diibaratkan dengan Konten ya kok. good job, konten. Jadi konten seperti apa yang kamu gunakan buat pancing gitu. Jadi kita itu waktu mancing harus tahu nih kalau kamu mau mancingnya ibaratnya tuna, ya nggak bisa lah pakai ulet gitu, nggak akan mau. Jadi kalau mau mancing kakap ya nggak bisa kalau pakai pancingan teri gitu loh. Jadi kamu harus tahu kontennya harus tepat tuh sama audiensnya. Lalu yang ketiga adalah akuarium. Ada yang bisa guess? Maksudnya akuarium apa? Apa maksud akuarium di sini? Ayo berpikir. Mancing di laut lepas, terus dapat ikan pakai umpan, habis itu bawa ke akuarium. Apa maksudnya? Mungkin yang udah jadi followersnya kali ya kok. Oke, lanjut dulu. Ada yang bisa guessing? Yang lain, thank you Jenny. Sosmednya bukan sih kok. Maksudnya gimana, Agnes? Sosmednya, sosial medianya. Oke, sosial medianya. Oke, ada lagi? Filter audience, Andre. Filter audience. Oke. Nah, jadi thank you yang udah jawab, Christian, Agnes, Jenny. Thank you for trying. Jadi maksudnya akuarium itu adalah kolam atau audience kita sendiri. Tadi Instagram bio dan profilnya kita gitu ya. Jadi akuarium itu ya dia begitu ibaratnya di laut lepas gitu ya, kita tangkap. Nah, ini tuh macam-macam bentuknya. Bisa jadi di followers-nya kita gitu. Itu kolamnya kita sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita pakai followers kita sebagai indikator itu, aku kurang setuju sih. Karena ibaratnya kan kita nggak bisa sebarin message kita ke semua orang yang follow kita, ya nggak? Kayak kita itu seberapa banyak konten kita di-reach sama teman-teman kita itu tergantung dari Instagram nih, mau nge-boost konten kita ke semua followers kita atau enggak. Gitu. Biasanya sih nggak mungkin ke semua followers kita. Nah, yang aku lebih suggest adalah kayak kalian bisa bikin email list. Jadi kalian tahu nih, kalian bisa nge-reach mereka lewat email. Atau kedua, kalian bisa bikin orang daftar di websitenya kalian. Jadi kalau misalnya mau sebar message WA itu bisa juga gitu ya. Atau grup, bikin grup Telegram atau grup WA. Tapi aku saja sih kayak kalau WA itu ada batasnya, mungkin di platform yang lain. Jadi ibaratnya kita waktu sebarin message, orang-orang yang udah follow kita, maksudnya follow email kita atau udah daftarin di WA kita gitu ya, daftarin di WA list kita, itu kita mau kirim pesan atau apa itu mereka pasti dapat gitu. Daripada kita ngandelin yang namanya followers di Instagram, karena itu platformnya mereka terserah mereka mau kasih yang gimana kan.
mau sebarin ke seberapa orang tuh terserah dari Instagram. Nah, by saying that, nanti aku lanjut ke materi berikutnya. Ini juga ada pemahaman framework yang mesti dipahami juga. Nah, ini ada organic versus paid. Organic itu, nah, jadi kita buat ningkatin Instagram followers, kita bisa dari berbagai cara. Ada dua tipe, jadi organic lawan paid ya. Organic ini bisa dalam bentuk direct selling. Maksudnya gimana? Direct selling itu kalau misalnya gue ngobrol, Bro Tian, bro, ini like dong konten gue sama follow, gue WA dia nih, ya kan? Dia nge-like sama dia follow, itu direct selling. Jadi kamu dapat traffic, dapat followers dari direct selling. Terus cross platform, maksudnya gimana? Ada yang tahu? Kalau dari Inggrisnya diterjemahin? Misalnya konten dari Instagram kita share-nya di Twitter atau Facebook gitu kok. Ya, nah orang misalnya ketemu kita di Twitter, terus, lu bisa loh follow Instagram gue di sini, ya. Di TikTok misalnya, gue juga punya konten di Instagram loh, lu kalau mau cek-cek boleh di sini, ya kan. YouTube juga sama. Kayak misalnya Pak Basuki dari Instagram followersnya masuk ke YouTube misalnya, atau dari YouTube masuk ke Instagram, kayak gitu ya, cross platform. Terus hashtag, nah nanti kita belajarin hashtag itu pemakaiannya seperti apa, sama shared post. Jadi kita bisa juga lakukan shared post, jadi post sama-sama gitu ya. Kita kolaborasi ya, shared post sama misalnya brand lain atau influencer gitu. Terus IG Buddies ini nggak terlalu works buat ini sih, buat brands, tapi lebih works buat influencer. Sama algoritma. Nah, algoritma kita udah belajar ya di minggu-minggu lalu sebelumnya. Algoritma itu gimana kita bikin orang itu nge-like komen kita, save komen kita, save postan kita, sama share, supaya algoritma itu lebih sebarin ke lebih banyak orang lagi gitu ya. Sama offline media itu banyak ya, offline media, brosur atau apa. Kayak kita taruh QR code di brosur kita, terus orang nge-scan masuk ke Instagram. Nah, sama speaking event bisa juga, kayak misalnya kalau waktu Pabas diundang ke mana, terus dia suruh follow, misalnya follow Ayo Klik atau follow Ayo Entertainment gitu ya. Itu bisa juga, jadi sama speaking event juga. Itu organik, yang kamu masuk secara organik. Ada yang punya ide lain? Atau ada yang punya pertanyaan sampai sini? Ada yang mungkin ada. Mau tanya, kalau yang IG Buddies tuh kayak nge-branding IG-nya dia sendiri apa biasanya? Kalau buat influencer gitu. Influencer itu kayak misalnya influencer temenan sama influencer skalanya masih belum terlalu banyak, belum terlalu besar followersnya, terus tolong dong share ini gue dong, komen gue gitu, atau share postan gue dong di IG story lu gitu, kayak gitu-gitu ya. IG Buddies. Oke, makasih kok. Ya, welcome. Mau nanya kok? Yang mana? Yes, boleh. Kalau misalkan kayak shared post itu sama brand atau influencer gitu kan, itu sebenarnya berbayar, tapi itu tetap masuknya organik apa gimana ya? Oh yes, ini shared post ini ada yang sistemnya itu berbayar, tapi ada influencer yang mau dilakukan secara gratis juga kan. Jadi nggak semua influencer itu ibaratnya berbayar gitu. Ada yang organik juga sih. Oke, thank you. Welcome. Alright, nah itu organik guys. Kalau kita lanjut ke paid. Nah, paid itu ada beli followers, endorse, IG ads, FB ads, paid blog post, sama paid offline media. Maksudnya apa? Beli followers pasti kalian tahu lah ya, kayak beli aja jualan orang jualan followers. Aku nggak saranin kalian beli followers karena satu itu terlalu beresiko, bisa di-ban sama Instagram. And then ya kedua, the followers itu ngapain kalian beli, kayak
dia nggak engage juga, doesn't work. Malah bakal jadi ibaratnya bikin konten kalian tuh jadi low engagement. Terus bot juga sama ya. Bot itu kalau kalian pakai aplikasi apa yang bisa kayak auto follow gitu, terus auto unfollow. Jadi kayak itu bisa dilakukan, tapi aku juga nggak sadar, makanya aku merahin. Terus di sini endorse tadi yang ditanya sama Age, kalau misalnya ada satu influencer yang endorse kita punya gitu ya, itu paid kan, kita bayar. IG ads, FB ads juga, paid blog post. Kalau misalnya kita bayar blogger buat tulis tentang perusahaan kita, sama kita sertain Instagram kita punya link, sama paid offline media. Kalau misalnya kayak kita bikin iklan di paid offline tuh kayak contohnya kita di magazine lah atau apa, tapi offline nggak terlalu work lagi sih sekarang. Aku sih saranin kalau mau paid itu lebih ke endorse aja sih. Soalnya kayak itu yang bisa naikin banget sih. Dulu tuh aku pernah waktu aku di Brother, aku endorse Giselle waktu itu buat mesin jahit, promosi mesin jahit. Gila, followers aku langsung naiknya parah banget, langsung kayak ada kali menjadi 10.000 naiknya. endorse dulu works banget sih, nggak tahu tapi sekarang gimana, tergantung juga kayak endorse siapa juga gitu. Udah bisa swipe up dong, Dre? Kenapa? Udah bisa Iya. swipe up dong? Wih. Iya, dulu waktu di Brother, buat ke Brother tapi bukan Instagram gua. Tapi dulu mahal sih, Gisel tuh dulu kayak endorse saya 25 juta. Mahal. Iya, dulu dia waktu masih polos loh. Canda. Lanjut ya. Nah, ini yang organic verify. Share post itu kolaborasi dengan influencer atau brand lain, minta tag ya. Jadi kayak yang tadi Age tanyain, misalnya kita kerjasama sama brand lain, terus lu tag gue dong, gue tag lu juga ya, gitu. Terus ya tadi ini direct selling itu tag orang yang kita kenal, cross platform, bisa Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, algoritma, udah belajar, offline media, browser, magazine, speaking event, seminar, webinar. Nah, based on control itu ada traffic. Jadi followers itu sebenarnya traffic atau ya traffic ya. Traffic dibagi dari seberapa banyak kita punya kontrol. Seberapa kontrol yang kamu punya. Aku mesti hati-hati kalau ngomong kontrol. Seberapa kontrol yang kamu punya. Nah, di sini ada own. Maksudnya apa sih yang tadi aku jelasin? Email list atau WA list itu asetnya perusahaan tuh. Ya, semakin banyak orang yang ada di email list atau WA list kita, yang semakin kita bisa reach semakin banyak. Control atau kita bisa kontrol ya. Itu FB dan IG ads itu kita bisa kontrol. Kita bisa tahu kan kita mau reach berapa orang, kita mau seberapa banyak klik yang kita dapetin. Nah, ini uncontrolled, IG followers, FB followers, YouTube followers, atau YouTube subscriber di sini in this case. Kenapa aku mau tanya deh, kenapa Instagram followers, FB followers, dan YouTube followers itu masuk uncontrolled? Nggak bisa kita kontrol maksudnya. Yang tahu? Karena dia nggak dibatasin kok jumlahnya. Can you please elaborate? Boleh kamu jelasin? Iya, karena kayak kalau mau follow ya nggak ada batasnya gitu loh kalau jumlahnya. Jumlah dari Instagram itu misalkan kita mau follow sampai berapa juta pun bisa gitu loh. Kalau email list juga nggak ada batasnya. Kamu mau seberapa banyak email list yang kamu punya juga boleh-boleh aja kan? Nggak? Nggak tahu kok. Oke. It's okay. Nice try. Thank you. Ada lagi yang lain? Kenapa masuk uncontrolled? Kenapa IG followers, FB followers, YouTube subscriber masuk uncontrolled? Ini tahu jawabannya?
Ada? Oke. Jadi kenapa masuk uncontrolled? Ini bisa catat. Instagram followers, FB followers itu nggak bisa kota kontrol karena kamu kan nggak bisa. Kalau misalnya kamu post sesuatu, kamu nggak bisa tahu seberapa banyak yang bakal reach konten kamu. Karena tadi aku sempat bilang, followers kamu itu bukan berarti begitu kamu post akan dapat postan kamu semuanya. Iya nggak? Kayak tadi Ayo Entertainment, followersnya 411.000. Gila, banyak banget. Tapi waktu kamu post itu nggak mungkin semua dapat. Makanya itu uncontrolled. Kamu nggak bisa kontrol. Gitu. Paling cuma 10% yang dapat. Atau bahkan 5%. Reach-nya kamu mesti lihat kayak reach-nya itu berapa persen. Gitu. Aku biasa kayak followers tuh 4 ribuan. Nggak banyak. Tapi yang dapat itu aku bisa kayak 3.000. Udah 70%. Menurut aku itu aku udah berhasil. Postan aku udah berhasil tuh. Kalau aku bisa reach lebih banyak orang. Gitu ya. Dari followers aku. Kalau misalnya kita masuk ke explore, nah reach kita bakal jadi lebih gede lagi. Tapi buat masuk ke explore tuh nggak gampang sih, kayak butuh lebih banyak effort dan konsistensi. Aku pun kayak makanya Instagram itu udah banyak banget pemainnya, makanya aku lebih main ke YouTube. Dia begitu pick up algoritmanya pick up, itu bisa gede banget reach-nya aku. Gitu. Nanti collab sama misalnya, Kompas ya kok. Yoi. Widih, biar ini saling follow. Eksis. nanti kayak gue nggak laku bro, soalnya gue nggak mirip Rizky Kan Bilar. sama ngobrol-ngobrolin bisnis juga, kerjaan gitu. Podcast. Kirain ini Rizky Bilar kayak fansnya kan. Yang follow Kobas. Anyway, ya contoh ya kayak di YouTube aku tuh subscribernya cuma 1.800. Tapi ada konten aku yang kayak view-nya udah 28.000 kayak gitu-gitu. Jadi itu dibantuin sama YouTube algoritmanya. Kalau kita posting konten konsisten, bagus, audiensnya nge-like gitu, itu bakal rame sih yang nonton panjang gitu ya, itu bakal rame di boost sama YouTube. Oke, itu ini ya own, terus control sama uncontrolled. Sampai sini paham? Can we go on? Paham kok. Paham ya. Nah, followers harus real people ya guys. Ini pesan aku, followers harus real people, kalau nggak sama aja bohong. Jadi harus benar-benar tertarik sama konten kamu. Kalau bisa aku nggak suggest. Dulu aku pernah kayak ikutan giveaway yang kayak apa, dapetin ini supaya buat naikin followers, ternyata bener-bener nggak works. Naik followersnya tapi habis itu turun lagi juga banyak. Kayak turunnya juga tiap ini turun gitu ya. Karena kenapa begitu? Orang follow kamu cuman buat dapetin hadiah giveaway-nya, tapi waktu dia nggak dapet hadiah giveaway-nya dan kamu suka sering posting konten, terus dia nggak suka, dia unfollow lagi. Jadi buat apa? What is for? Cuman buat naikin followers doang gitu, dari angka doang, tapi nggak bisa naikin engagement. It's so sad sih gitu. Kalau bisa, tujuan kita as a brand, as influencer adalah building fans. Kita mau building fanatic fans ya. Jadi kalau bisa kayak kamu brandnya jadi kayak misalnya yang Harley Davidson gitu. Orang sampai ada tato Harley Davidson gitu, kayak karena orang tuh relate sama konten kamu dan orang tuh relate sama apa yang kamu jual juga gitu. Kayak aku fans Apple gitu ya. Jadi aku bisa relate banget sama dia punya value gitu. Terus nah ini lanjut kita belajar bio Instagram. Nah ini bio Instagram aku, bosan jadi karyawan ya. Jadi ada, kalau kamu perhatiin di sini ada beberapa teknik ya yang aku pakai. Jadi buat Instagram ini, pertama ada, ini aku jelasin. Ini aku lanjutin dulu deh. Nah, bio itu penting banget, ibarat tampak depan toko, sangat penting. Jadi kalau bionya udah nggak menarik, akan susah buat orang follow. Nah, di sini gimana sih cara kita bikin bio kita menarik? Pertama dari username-nya harus jelas.
nama, itu nama brand, terus strip industri ya, kalau bisa nama brand langsung industrinya. Habis itu headline, akunnya tuh tentang apa sih? Body-nya tulis bisnis, lokasinya di mana, atau cara pesannya gimana, kontak personnya siapa. Terus penjelasan topik juga kalau bisa. Sama link, bikin komunitas fans garis kerasnya di akun itu. Untuk diskusin topik ke toko online-nya gitu ya. Atau maksudnya untuk diskusin topik atau arahin ke toko online gitu. Jadi kita link itu tugasnya buat itu, bikin komunitas fans garis keras, dia daftar gitu ya, daftar buat buat ikutan komunitas kamu gitu ya, atau lariin ke toko online gitu supaya dia beli kalau targetnya orang beli. Nah, contoh kalau tadi Instagram aku itu aku langsung taruh jelas di sini kan username-nya bosan jadi karyawan. Nah, username tuh ini ya, yang bosan jadi karyawan gitu. Toko itu kalau misalnya kalian ada IO Entertainment atau apa. Terus name-nya adalah Andre Chow, trip, aku langsung industri nih, coach business. Terus ini tuh aku tuh siapa gitu ya, aku entrepreneur misalnya. Nah, ini kan karena akun personal. Nanti aku yang brand juga ada. Bantuin karyawan belajar mulai bisnis. Nah, ini aku langsung jelas nih. Headline-nya itu apa? Bantuin karyawan belajar mulai bisnis. Terus body-nya adalah ilmu bisnis dan investasi. Jadi aku jelasin aku jelasin ini akunnya tentang apa, sama terakhir call to action. Call to action-nya tadi kan ada yang komunitas atau kayak ke toko online, aku langsung ke link tree aku. Dapetin online course mulai bisnis kamu gratis di link di bawah ini gitu ya. Ini aku lariin ke sini. Itu bio tuh seperti itu. Worksnya tuh harusnya seperti itu. Nah, contoh bio Instagram, ini Wardah ya. Dia ada official page of Wardah Cosmetic. Terus headline-nya Inspiring Beauty with Halal Product. Itu yang dia jual. Headline ya. Body-nya adalah dia bisa lariin ke beberapa platform dia yang lain. Sama kok dia ada linknya juga nih, campsite bio Wardah Beauty. Nah ini Wardah gila sih, dia followersnya 2,8. Gede banget. Nah ini Meguiar's juga ada, ini brand cuci mobil gitu ya, nama dia Meguiar's Indonesia. Terus headline-nya dia ada di sini nih, dia otomotif, aircraft, boat, produk autocare terpercaya sejak 1901, gitu. Badinya bagikan pengalaman kalian dengan hashtag pakai Meguiar's atau Meguiar's Indonesia. Baru dia ada link sama WA nih, gitu. Oke, itu bio Instagram ya guys. Jadi ada beberapa komponen yang harus ada. Namanya, headline-nya, body-nya, sama link-nya. Oke? Sampai sini paham? Ada yang mau tanyain soal bio? Nggak ada? Ada? All good? Oke. Nah, terus hashtag ya. Kita ini hashtag itu kita belajarin. Ada 3 jenis hashtag. People tag. Ada yang tahu people tag apa? 3 jenis tag. Jadi tagging itu tuh bukan cuma hashtag. Hashtag itu adalah salah satu. Tapi tagging itu sebenarnya 3. Kalau yang pakai Instagram, people tag, ayo dong, ini gampang banget nih, ayo. Yang nge-tag itu di postingannya kok. Tag orang di postingannya. Tag orang di postingan kamu gitu ya. Atau di Instagram story juga kamu bisa tag orang kan. Itu people tag. Iya. Hashtag. Nah, people tag ini kalau kamu rajin kayak tagging kayak brand-brand besar juga atau influencer-influencer juga, ada yang bisa muncul di bagian kolom tag. Kan di feed itu bisa ada feed tag juga. Kalau misalnya kamu cari di feed-nya terus di sebelahnya ada yang people tagging this account, ya kan? Itu postan kamu juga bisa muncul di situ, people bisa find out tentang kamu. Terus hashtag. Nah, hashtag ini ya kita bisa pakai hashtag itu, ada aturannya, kita belajar nanti abis ini. Sama geotag, ada yang tahu geotag? Lokasi di posannya bukan sih kok? Yep, betul Ivo, thank you. Lokasi di postingannya, betul, geotag. Jadi 3 jenis hashtag itu. Terus hashtag ya, kita ada 2 step. Pertama kita riset dulu, baru buat. Jadi riset buat maksimum itu 30.
Tapi aku saranin nggak sampai 30 sih, nggak usah sampai 30 kebanyakan I think. 25 I think cukup sih, gitu. 25 it's pretty enough. Terus ada 3 golongan. Ini yang perlu dicatat juga nanti kalian buat ya. Jadi habis kalian riset, kalian baru listin hashtag-hashtagnya. Harus sesuai sama industrinya kamu ya. Jangan kayak jualannya printer atau laptop, terus misalnya hashtagnya crash landing on you. Nggak masuk guys. Nggak nyambung gitu ya. Nah, harus nyambung sama apa yang dijual. Sama apa yang dipostingan. Nah, pertama unik. Unik itu biasa pribadi. Kayak aku contohnya unik itu, misalnya bosan jadi karyawan. Itu kan hashtag unik aku gitu. Kalau misalnya Ayo Entertainment juga hashtag unik. Ayo Klik juga ya hashtag unik. Itu biasanya 3-5. Kalian bisa pakai 3-5. Habis itu mikro yang di bawah 100.000. Aku saranin sih di atas 10.000, di atas 10.000, di bawah 100.000. Karena hashtag-hashtag yang seperti ini masih ibaratnya masih kamu bisa found. Kalau udah yang kayak jutaan gitu ya, honestly begitu kamu posting pakai hashtag itu juga udah langsung ketutup kali. Cepet banget kok. Soalnya banyak yang posting. Aku saranin mikronya tuh benar-benar dipilih ya. Habis itu dan penggunaan hashtag ini nanti aku ada do's and don'ts-nya juga. Sama makro itu 7-10 juga. Makanya maksimal tuh 25 aku suggest. Tapi kalau bisa pakai 20 aja kok. Itu yang di atas 100.000 makro dan di bawah 500 Kak. Oke. Kalian gimana cari hashtag? Jumlah hashtagnya gimana caranya? Gimana cari hashtag tuh? Jumlah yang pakai hashtagnya gimana? Waktu Dari diketik 3 kan, ini kok. Kenapa? Tadi ada 2 orang yang ngomong. Kalau unik kayaknya, Gimana cari hashtag? kalau unik kayaknya untuk brandnya deh, kalau yang pribadi itu. Iya. Name Iya, brand. maksudnya yang mikro sama makro. Oh, kalau Maksudnya mikro sama makro carinya gimana? mikro kalau sama diketik bukannya ada ya kok? Exactly. Contoh ya. Nih aku contohin langsung. Misalnya IG. Lama. Nah, kamu langsung ketik aja hashtag misalnya kamu CI sapi ya. CI sapi. Nah, CI sapi itu 40.000 tuh. Ya. Berarti itu masuk yang mikro atau makro? Makro. Enggak dong. Masuk mikro. Nah, kamu di sini juga ada sei sapi kana, sei sapiku gitu ya. Nah, sei sapi Lamalera ini kan yang ini ya, yang unik. Misalnya kalian entertainment, kalian bisa cari hiburan. Hiburan tuh 1 juta ya. Enggak, jangan itu. Atau hiburan lucu aja nih, hiburan lucu masuk nih ya kan. Kalian bisa cari nih hiburan lucu. Entertainment ya, hiburan lucu. Misalnya kamu lagi posting-postingan lucu, ada hiburan lucu di situ, kamu catat dulu nih hiburan lucu apa aja. Possible hashtag-nya tuh hashtag hiburan lucu misalnya. Oke? Jadi kalian listin. Habis kalian cari di sini, kalian ngelis hashtag hiburan lucu. Habis itu kalian lanjut lagi cari lagi. Mikronya udah dapat berapa nih, terus makronya dapat berapa, kayak gitu ya. Oke, paham? Sampai sini? Paham kok. Oke. Cari sampai 25 ya lah ya. Ini 3-5, 3-10, 3-10. Nah, hashtag usage rule, gunakan hashtag yang tidak di-ban. Jadi ada beberapa hashtag yang di-ban. Kayak misalnya, kayak kalau udah konten-konten dewasa gitu, hashtagnya biasanya di-ban juga.
Sigmetric.com itu untuk ide hashtag juga bisa. Kalian bisa buka nanti Sigmetric. Terus maksimum 30 hashtag jangan lebih. 3 template yang berbeda. Jadi kalian tuh pakai hashtagnya, misalnya kan tadi aku suruh cari misalnya 25 kan. Itu hashtag grup. Kalian pakai itu satu hashtag grup. Kalian kalau bisa tuh buat 3 hashtag grup. Nah, habis itu kalian rolling hashtag grupnya ya. Jadi kalian rolling. Jadi pemakaiannya tuh nggak kayak terlalu parah gitu. Kayak kalau misalnya kamu pakai terus hashtag itu, jadinya kayak ini kamu kayak spamming aja gitu. Ya. Terus boleh post di kolom komen atau di caption, jangan dua-duanya ya. Jadi kalau aku sih saranin lebih di caption aja lah, nggak usah di komen. Kalau soalnya orang nge-scroll aja lebih susah kalau komen. Oke, itu soal hashtag ya, ada yang mau tanya? All good? Oke. Tugas week 4, teman 3, kalian coba strategi kamu untuk naikin followers tuh apa sih? Kan tadi ada organik. Kalau kamu mau organik, caranya gimana? Paid juga caranya gimana gitu ya. Kalian yang sesuai sama your account. Pakainya itu mau pakai gimana sih? Mau pakai yang organik atau pakai yang paid? Abis itu jelasin aja sih strategi kamu gimana. Kalau bisa dijalanin bagus. Tapi yang penting strategi dulu. Abis itu sesuaikan bio Instagram dengan format yang udah diberikan tadi. Sama aku juga pengen kalian latihan bikin ini juga sih, hashtag juga. Bikin satu hashtag grup deh. Bikin satu hashtag grup buat yang tadi dijelasin yang ini ya. Hashtag grup. Oke. Ada yang mau tanyain tugasnya? Jadi ada 3 ya guys. Strategi naikin followers, bio Instagram, sama hashtag grup. Alright. Ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada, mau paham ya? Oke. Ya. Oke, nah berikutnya kita habis udah naikin followers, kita mau belajar cara naikin engagement juga di pertemuan berikutnya. So far dari aku itu aja sih. Thank you so much yang udah attend. Kita see you at the next week ya. Nanti kita ngobrol lagi. Yang mau tanya-tanya juga boleh. Nanti just text me. I'll be around. Alright. Itu aja dari aku. Thank you semuanya ya. See you guys. Thank you. Makasih kok. Thank you, Ko. Bye.